kemudian ada book pastinya, visa dan juga flight-nya teman-teman. Cuman kalau misalkan dia beasiswa kampus, biasanya cuma 100%-nya dari tuition fee atau SPP doang gitu. Nah, sebagai gambaran berapa sih biaya hidup di negara-negara tertentu? Kalau teman-teman mau ke Turki, Turki itu beasiswanya paling murah, teman-teman. Beasiswanya, biaya hidupnya. Jadi kayak di Bandung gitu loh, kata yang udah ngejalanin 40 juta setahun itu udah SPP sama biaya hidup. Kalau misalkan dibandingkan sama Jepang, Jepang itu 200 jutaan ke atas gitu. UK 500-an jutaan sampai 700 jutaan. Jadi gambarannya kalau memang nanti nggak ada beasiswa yang cover, kita nekat misalkan kalau teman-teman nabung ke Turki dan nanti di sana sambil kerja itu masih memungkinkan. Gitu. Lanjut Kak. Ini gambaran nggak usah deh. Lanjut aja. Oke, mungkin sedikit sharing kemarin pengalaman untuk dapetin beasiswa ya, untuk yang my personal experience gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya gimana sih kisahnya gitu ya untuk dapetin dulu LPDP. Ini sedikit apa ya sok-sokan melo gitu loh di malam minggu. Jadi aku dulu dari kecil memang pengen ke Inggris. Gitu. Tapi kondisinya dulu tuh SMK aku pernah mau drop out. Sempat udah nggak akan lanjut gitu loh SMK karena kondisi di keluargaku gitu ya. Karena kalau diceritain juga di keluargaku itu SD gitu kebanyakan dan ada yang kelas 2 SD selesai gitu. Jadi ada impian tersendiri untuk gimana caranya sekolah tinggi waktu itu. Jadi waktu SMK itu aku harus bayar SPP-nya dengan kerja di Giant, kalau dulu ada ya, kok jadi sponsor ya. Giant Mall itu loh. Jadi dulu nyari dari mulai kalau teman-teman tahu ngitung barang itu stock of name. Jadi kalau mereka tutup jam 10 malam, nanti kita ngitung barang sampai pagi, sampai subuh gitu. Jadi itu caranya dulu untuk sekolah. Awalnya sih karena itu jadinya pengennya harus ngebet beasiswa dan juga pengen caranya gimana ngubah paradigma tentang pendidikan di desaku gitu waktu itu. Jadi akhirnya daftarlah LPDP, tapi ternyata setelah udah gede ya tahu gitu, ternyata kalau LPDP itu teman-teman butuh yang namanya practical contribution gitu. Kontribusinya apa sih? Kalau teman-teman mau tawarkan diri, itu tuh apa yang menjual gitu loh. Jadi selain track record teman-teman di organisasi, kemudian ada akademik juga, ada riset, ada pengalaman kerja, apalagi gitu. Oh, ternyata di situ butuh satu niat gitu, teman-teman mau buat apa setelah pulang. Dan itu yang paling penting. Berawal dari isunya dulu, isu yang teman-teman concern banget itu apa. Misalkan aku kemarin di ini ya, aku tuh ada isu UMKM desa. Jadi bikin kayak pencatatan terintegrasi. Di sini ada 16 UMKM di desa, terus dibikin pencatatan terintegrasi untuk investasi gitu masuk. Kemudian yang kedua juga aku fokusnya kalau teman-teman yang dari keuangan ya, pernah dengar akuntansi forensik mungkin. Nah, itu tuh belum terlalu banyak gitu riset di sana. Jadinya karena aku udah riset sama profku yang di Australia, aku butuh satu pembanding lagi di UK. Jadi disitulah penyebabnya aku harus studi di UK dan sampai sejelas ini harusnya teman-teman. Kenapa harus University of Leeds? Ini kampus yang business school aku ya yang digambar. Itu karena nggak ada jurusan di Oxford untuk forensic accounting. Nggak ada di kampus lainnya juga gitu loh modul itu. Jadi nanti kalau teman-teman daftar beasiswa, bikin esainya harus sedetail itu. Jadi harus benar-benar detail ke why-nya itu nggak tertolak sama mereka dan nggak ada alasan untuk loh kenapa akuntansi di dalam negeri misalkan kan banyak, UI bagus banget gitu. Kita nggak boleh loh jawabnya kayak gini, lebih bagus luar negeri dong, nggak boleh. Itu nggak boleh, itu langsung oke, kamu tahu pintu keluarnya di mana gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau bisa, iya aku tahu itu bagus gitu tapi belum sesuai kebutuhan untuk kontribusi aku ke depan karena aku tuh fokusnya di sini dan adanya cuma di kampus ini gitu. Jadi nggak bisa kita membandingkan ya kedua hal yang memang sangat berbeda. Lanjut Kak.
Mungkin sambil nunggu, oke, sekarang steps to go-nya ya, kalau teman-teman mau dapetin beasiswa. Kenali dulu jurusannya, teman-teman cari nih. Jadi jurusan bisa karena tempat kerja teman-teman, atau dari background aktivitas teman-teman, atau S1 teman-teman dulu. Kalau misalkan nggak linier, it's okay. Temanku ada kok, dia jurusannya ilmu politik, tapi S2-nya dia ngambil pembelajaran bahasa Inggris. Kok bisa gitu? Karena dia ternyata selama beberapa waktu gap year sebelum lanjut dia ngajar di Pare. Terus dia juga bikin di desanya itu tuh pesantren di Madura yang itu tuh dibuatnya kurikulum internasional gitu. Jadi harus ada alasannya yang jelas kalau memang mau lintas studi. Kemudian rumuskan kontribusinya kayak yang tadi aku bilang. Setelah itu teman-teman cari negaranya gitu. Ataupun langsung cek kampusnya. Kampus mana yang punya mata pelajaran yang teman-teman butuhkan. Oh iya, ngomong-ngomong ke negara, kalau untuk beasiswa S1 tuh hampir semua negara tuh ada ya. Ini ada yang masih SMA kan ya? Soalnya tadi ada yang bilang beasiswa S1. Iya kan Fauzi? Ada Kak. Fauzi ya? Bukan Fauzi kan? Oke. Jadi Bukan, kalau SMA itu Asia, Eropa, Amerika itu hampir semuanya ada. Kecuali untuk beberapa di Eropa itu kayak Jerman, mereka mintanya harus bahasa Jerman. Jadi kelas internasionalnya sangat minim untuk S1. Prancis juga gitu. Nah, kemudian kalau untuk S2 di semuanya ada, S3 juga ada. Nah, untuk yang S3 ini aku mau jelasin dulu beasiswanya itu ada 3, teman-teman. Jadi nggak cuman government scholarship scheme yang kayak LPDP itu kan berarti dari pemerintah ya. AS juga dari pemerintah. Tapi ada juga yang skemanya asistensip, itu dari profesornya. Nah, ini nih yang jarang diketahui. Jadi kita tuh bisa banget ngemail profesor langsung. Cari profesornya di Google Scholars. Cari namanya dia siapa gitu ya yang sesuai sama topik risetnya teman-teman di Google Scholars, di email sama teman-teman ditanya di kampusnya profesor ada beasiswa enggak, atau profesor lagi ada project yang butuh bantuan anak-anak S3 enggak, kayak gitu. Nanti di sana mereka kasih biasanya jawaban kalau memang ada beasiswanya, itu namanya asistensi profesor. Jadi nanti teman-teman bisa banget kayak gitu dan banyak banget di Jepang sama Korea biasanya. Atau di Eropa itu skema yang paling sering dipakai namanya PhD vacancy. Kalau teman-teman ini ya ngelis gitu pernah baca di Google, itu apa sih? Jadi PhD vacancy itu kayak kerja tapi kita tuh S3 gitu loh. Jadi S3 dibayar. Kadang selain kita tuh ngerjain riset kita tuh boleh kayak semacam ini loh, jadi teaching asistennya profesor atau kadang nge-lab gitu. Jadi dibayarin, dapat beasiswa, visanya 2 biasanya yang dipakai, visa pelajar sama visa pekerja. Kayak gitu ya untuk beasiswa skemanya. Jadi tadi 3 hal itu yang bisa dilampaui. Nggak cuman kita ngandelin beasiswa dari pemerintah aja. Gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman dapat kampusnya, dapat negaranya, cek beasiswanya, syarat dan dokumenan juga harus teman-teman siapkan. Misal nih, aku kan kerja di konsultan pendidikan luar negeri. Jadi aku menghadapi beberapa anak dari SMA, S1, S2, S3 yang lagi nyiapin diri juga kayak gitu kan. Nih, anak-anak yang SMA kelas 10, 11 itu harusnya udah mulai persiapan kalau mau ke negara-negara yang memang misal kayak Jepang, Korea gitu. Karena apa? Karena mereka biasanya butuh selain IELTS, itu tuh butuhnya SAT namanya. SAT. Itu kayak standar tes gitu loh. Jadi nanti kalau teman-teman masih kelas 12 itu udah bisa daftar beasiswanya. Jadi nanti lulus itu langsung bisa lanjut ke kampusnya. Dan banyak banget yang nggak butuh syarat bahasa juga sih sebenarnya. Jadi nanti mungkin akan aku sedikit singgung mana sih negara-negara dan juga beasiswa yang nggak butuh syarat bahasa, tapi butuh pelatihan setahun misalkan untuk di sananya. Tapi itu di cover kok sama mereka, tenang aja. Oke, nafas dulu. Oke, lanjut. Sekarang ke kriteria ORDI yang biasanya dibutuhkan ya. Mungkin tadi sempat aku singgung. 5 hal ini sih yang biasanya dicari. Cuman nggak harus 5-5-nya ada kok gitu. Misalkan
Kak, gimana aku nggak punya prestasi misalkan, tapi aku punya kontribusi yang bagus banget nih. Nggak apa-apa, dicoba aja. Karena ada nih pengalaman temenku, dia nulis di kayak form aplikasi gitu loh. Dia itu nulisnya gini, aku mau ke Swiss intinya kata dia, LPDP. Terus di prestasi dia tulis skripsi dapat A. Udah, kan skripsi dapat A itu prestasi ya. Tapi itu sangat common gitu loh, semua orang bisa kan gitu. Tapi dia pede banget dan akhirnya dia keterima karena kontribusi ke depan dia bagus gitu. Dia arsitek, dia mau bikin rumah yang kalau banjir tuh dia terangkat. Tapi dia bawa prototipenya, dibawa ke depan juri dan seterusnya ketika wawancara. Nah, jadi kayak gitu ya. Nggak harus 5 hal ini ada, cuman kalau mau diamanin 5-5-nya itu bisa. Karena penilaian beasiswa itu biasanya mereka pakai matriks. Jadi misalkan angka 1-5 di bagian prestasi. Oh, kita mungkin berarti dapat matriksnya di prestasi 1 doang gitu. Nah, misalkan di riset kita tinggi, ya udah risetnya di 5. Jadi kan nanti di total dikalkulasi nilai rata-rata kayak gitu. Jadi itu untuk pemberkasan ya. Dan juga ya nanti kriteria penilaiannya. Tapi nggak semua beasiswa kayak gini juga. Mungkin ada yang lebih mengutamakan leadership-nya gitu. Atau mungkin yang mana, bergantung sih. Cuman ini secara umum. Oke Kak, lanjut. Nah, ini sedikit kenalan dengan cover beasiswa yang sering banget didaftarin anak-anak. 3 di atas itu tidak membutuhkan syarat bahasa. Jadi kalau teman-teman siap untuk daftar sekarang ini, tapi ini sebenarnya deadline-nya ada yang udah lewat sih. Yang sebelah kanan kan ini Turki ya, YTB. YTB itu baru aja deadline kemarin sekitar Maret lah. Dia udah tutup. Tapi nanti kalau tahun depan mau, teman-teman bisa ke Turki ini. Dan itu nggak pakai syarat bahasa. Jadi nanti kalau lolos dapat pelatihan bahasa Turki. GKS ini ke Korea, dia bisa untuk S1, S2 juga bisa, S3 juga bisa. Nah, S1-nya GKS ini baru mau buka dan ditutup Oktober nanti. Sementara untuk S2, S3 yang embassy, kan dia ada 2 track kedutaan sama track universitas. Yang kedutaan udah tutup. Nah, yang universitas ini ada beberapa yang masih buka sekitar April sampai dengan Mei, ini masih bisa dikejar kalau mau disiapkan, nanti coba dicari. Sementara Max ini ke Jepang, ini lagi mau buka. Jadi siap-siap untuk anak-anak S1 deadline-nya biasanya sekitar Oktober 28-an. Untuk anak-anak S2 dan tingkatan di atasnya ini sekitar Juli deadline-nya. Jadi ini tiga-tiganya nggak ada syarat bahasa dan ya nggak perlu pusing intinya dengan itu. Disiapkan aja esainya dengan baik dan CV pastinya. Kemudian yang bawah ini lagi on juga sekarang nih. Australian Awards ini lagi buka sampai 30 April. Silahkan yang mau, tapi biasanya mereka memprioritaskan beberapa ya, kayak PNS, ini yang lagi PNS nih, coba dicobain. Pegawai kementerian, terus kemudian yang di daerah-daerah tertinggal, ada yang di daerah di luar Jawa maksud aku, ini lebih diutamakan kayak gitu. Dan ya nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang di Jawa gitu. Itu tetap bisa dicoba dan diusahakan meskipun peluangnya lebih sedikit. Gitu. Nah, kemudian ada Chevening ini Novemberan gitu ya, biasanya tutupnya. Kalau LPDP ini desas-desusnya mau buka sih sekitar Juni, cuman belum ada yang tahu juga sebenarnya. Ini nih masih tanda tanya semua umat karena memang ini penuh dengan teka-teki dan biasanya syaratnya berubah-berubah. Gitu. Mungkin ada slide berikutnya, Kak? Aku juga nggak ingat. Ada nggak? Mungkin kayaknya sisa-sisanya kayak ini aja sih, list-list kayak gini yang lagi open. Mungkin kalau mau dilanjut langsung-langsungin setelah di-screenshot juga nggak apa-apa. Ini untuk S1 banyak banget kan, S2 lagi banyak banget juga yang buka. Yang tadi mau ke Netherlands, ada OTS juga. Oh ya, ini yang mau deket banget, Malaysia juga ada, Malaysian International Scholarship juga gitu. Mungkin bisa nanti dicoba ya. Lanjut lagi Kak, S3 juga ada. S3 nih yang lagi mau ini ya, tutup juga Mei ada. Kemudian lanjut Kak, slide terakhir.
Ini syarat umum dan dokumenan yang teman-teman perlu usahakan 6 bulan itu bener-bener waktu yang paling short untuk teman-teman. Kalau beneran diusahakan dengan baik. Cuman kalau mau sistem kebut semalam, 2 bulan, 1 bulan pun jadi. Atau bahkan 2 hari pun selesai kan biasanya mahasiswa, gimana sih? Hebat banget kan? Oke, jadi pertama IELTS, TOEFL atau syarat bahasa lainnya, ini setidaknya 6,5 itu syarat untuk benar-benar ini ya, aman gitu 6,5. Eropa masih ada yang minta 6,5, tapi kalau udah ke Kanada, Amerika itu udah harus 7. Yang tadi mau ke Oxford, mau ke Harvard, Stanford 7,5 setidaknya. Singapura juga NUS, NTU dia mintanya 7 minimal. Tadi Nisrina Rozali ini juga nanya kalau di Singapura biayanya gimana. Dia adalah kota termahal juga 5 besar di dunia. Jadi disiapkan aja kalau mau self-funded juga gitu. Nah, kemudian ada SAT yang tadi aku bilang ya kalau untuk anak-anak SMA butuh banget ini. Terus dokumen basicnya kayak yang ditranslate gitu, ijazah yang belum 2 bahasa itu disiapin. CV juga nanti ada pembahasan terkait CV di pertemuan selanjutnya kan ya Kak. Terus ada recommendation letter, RICLET, itu biasanya mereka mintanya 2. 2 itu dari akademik boleh sama profesional boleh. Kalau yang akademik amannya sih biasanya dekan. Kemudian ada juga kajur atau supervisor. Tahu nggak, ini ada big secret banget. Jadi kalau orang-orang di Eropa yang dapat rekomendasi dari dekan itu tuh cuman kayak 2% sampai 3% siswa, berarti 3 besar terbaiknya doang. Tapi kalau kita, dekan mau kenal sama kita atau enggak, mereka tanda tangan kan pasti untuk ngasih rekomendasi. Ya udahlah ya ditandatanganin gitu siapapun gitu kan biasanya. Jadi ini yang jadi kekuatan orang Indonesia. Kalau kita daftar keluar, mereka mikirnya kita itu outstanding karena dapat rekomendasi tanda tangan dari dekan. Padahal ya memang berprestasi ya mungkin ya. Iya kan? Iyalah. Oke, nah selanjutnya ada personal statement, motivation letter atau statement of purpose. Ini kayak kenapa kamu layak dan kenapa kamu mau daftar apa sih kayak kampus itu gitu ya. Biasanya sekitar 500 sampai 750 kata. Kayaknya nanti ada materinya juga kalau aku nggak salah ya, Kak Fauzi ya. Ini dibahas sendiri kan ya nanti ada materinya teman-teman. Kemudian esai beasiswa, ini bergantung beasiswa apa dulu. Karena setiap beasiswa punya form yang mereka tanyakan sendiri dan kemudian juga butuh banget persiapan interview. Kalau teman-teman daftar di kampus-kampus nih, misalkan Belanda, kemudian Hong Kong, mereka tuh minta kayak simulasi interview gitu. Apa sih? Kok simulasi sih? Kayak sebelum ngasih ini loh penerimaan atau LOA, ya suratnya, mereka biasanya kayak nginterview kita dulu. Nah, kalau yang nggak mau diinterview, daftarnya ke Inggris aja. Nggak perlu. Jadi kalau ke Inggris tuh dia cuma butuh IELTS, ijazah, CV, kemudian recommendation letter 2, personal statement, udah 2 minggu sampai 3 minggu kalian dapat surat penerimaan. Dan itu namanya LOA atau yang terakhir itu dokumennya. Jadi LOA itu letter of acceptance itu dia bisa 2 ya, satu yang conditional, satu unconditional. Kalau conditional itu biasanya dengan syarat, oh teman-teman yang belum lulus nih mau coba-coba daftar, boleh aja, nanti ijazahnya nyusul. Atau teman-teman yang belum punya IELTS nih, boleh aja, coba aja daftar di Inggris atau di Australia, biasanya bisa. Mereka nggak butuh IELTS-nya dulu, tapi teman-teman nanti dapat keputusan diterima, IELTS-nya disusulkan, kayak gitu. Jadi memang kayak gitu istilahnya. Dan nanti kalau memang butuh bimbingan terkait ini, kok jadi promosi, nggak apa-apa ya. Jadi nanti silahkan hubungi Instagram ataupun nomor WA-nya gitu ya. Aku buka konsultasi juga gitu. Free consult ada, yang paid consult juga ada. Udah kayak gitu istilahnya Kak Fauzi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, kayaknya udah ya Kak, aku panjang banget 45 menit deh kayaknya. Iya Kak. Terima kasih banyak atas materinya Kak Eva Andriani. Baiklah, demikian materi diskusi yang telah disampaikan oleh Kak Eva Andriani. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kembali saya ingatkan terkait mekanisme dalam sesi tanya jawab ini. Yang pertama, penanya melakukan raise hand terlebih dahulu, menunggu dipersilakan oleh moderator.
Yang kedua, penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan format nama, asal institusi, dan domisil. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sama akan dijawab sekaligus untuk mengefisiensikan waktu. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Aduh, berisik ponakanku. Ya, langsung saja. Itu Kak Karin Puspita Yulandari. Langsung saja pertanyaannya. Open mic, Kak Fauzi. Iya Kak, langsung open mic aja. Halo Kak Karim, mana ini? Kak Karim. Kak Karim, langsung saja Kak. Nggak bisa open mic. Oh iya, karena dari hostnya memang nggak bisa open mic, Kak, katanya. Oh, dari hostnya. Ya udah langsung itu aja di chat room aja Kak. Mungkin sambil nunggu Kak Karim chat ya, ada 2 pertanyaan mungkin sambil aku efisienkan waktunya, Fauzi. Itu yang tanya waktu presentasi sih sebenarnya. Di mute juga. Oh, mute lagi ya. Oke. Jadi kalau Chulalongkorn nanti di search aja ASEAN, non ASEAN, Chulalongkorn University Scholarship. Terus saran untuk SMA dong, pengen apply beasiswa KLN tapi masih bingung. Jadi diskusi dulu sama ayah sama bunda. Ayah sama bunda pengennya nanti beasiswanya ke negara mana misalkan. Karena sebenarnya untuk S1 semua negara itu open banget gitu ya. Dan nanti jurusannya Alim tuh pengennya apa. Kalau misalkan lebih ke teknik berarti untuk Turki itu bisa, Jepang bisa, Korea bisa. Kalau untuk yang lebih ekonomi Australia gitu-gitu ya. Dan itu nanti sebenarnya ada beasiswa yang langsung full gitu. Dan sekarang Alim posisinya kelas berapa gitu. Misalkan kelas 11, 12 disiapin aja dari sekarang, pokoknya bahasa dulu. Sama di-maintain kalau bisa rapotnya harus di atas 80 sampai 85. Karena di situ nanti lebih bisa untuk dilirik gitu ya. Oke, Karim sudah ada. Langsung aku jawab nih Kak Fauzi atau Iya, di langsung aja Kak. Oke. Perkenalkan aku Karim. Halo, salam kenal. UPN ya, di Jakarta asalnya Boyolali. Mau tanya buat syarat bahasa Inggris itu harus bahasa Inggris atau yang lainnya? Syarat bahasa ya. Kalau cari sertifikat bahasa itu kira-kira biayanya berapa ya? Jadi bergantung lagi beasiswanya. Cuman memang yang lebih baik itu bahasa Inggris dan kalau bisa untuk international scholarship pakainya IELTS. Karena IELTS itu lebih mendunia daripada TOEFL ITP misalkan kalau teman-teman pernah tes yang ABC-an itu loh. Nah, yang bisa ngitung kancing kalau misalkan salah, kalau misalkan nggak ngerti gitu kan. Jadi mending belajarnya dari sekarang IELTS dulu. Biayanya berapa? Ini biaya apa dulu? Kalau misalkan mau tes, itu berarti 2,9 juta biasanya. Itu IELTS. Kalau TOEFL ITP kan 500 ribuan gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk lesnya, kursusnya, itu di mana aja sekarang banyak banget yang online. Aku pun buka kursusan loh, jadi gitu. Jadi kalau misalkan butuh informasi kursus itu ada juga gitu. Nah, kalau enggak ada juga kok lembaga yang trusted, misalkan IDP, kemudian apa sih kalau kursusan sekarang tuh Kampung Inggris online itu juga ada kan. Jadi bisa dicari-cari. Kalau enggak di tempatku namanya Gesanvapedia, itu teman-teman juga bisa cari informasinya nanti. Gitu. Ini langsung aja lagi Kak Acun, atau ini tadi belum angkat tangan Kak Fauzi gimana? Ya.
Mau tanya, kalau S2 nggak linear, kayak saya kan sastra Arab, pendidikan S2-nya berhubungan bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak, Kak? Gimana, Kak? Bisa bisa banget. Tadi kan aku sharing ya ke teman-teman tadi di presentasiku. Jadi ada juga temen yang dari ilmu politik ke bahasa Inggris. Asalkan alasannya tepat. Kenapa sih harus ambilnya itu? Misalkan dia linear sama kerjaan atau sama minat ke depannya mau pengen jadi apa di bahasa Inggris itu gitu. Jadi role-nya kontribusi ke depannya apa sih setelah lulus? Itu nanti yang juga menjadi pertimbangan pemberi beasiswa. Dan kayak track record-nya Kak Acun itu lebih kemana? Apakah ada bahasa Inggrisnya misalkan? Kalau misalkan masih ada di sana, itu boleh banget gitu. Pokoknya bersilat lidah kita gitu. Intinya gimana caranya kita tuh bisa yakinin mereka dengan portofolio kita dan juga rencana kontribusi kita. Udah itu aja, 2 itu yang paling penting. Kak, sharing Instagramnya dong. Oh, tadi udah ada Instagramnya di PPT paling terakhir. Instagram sama nomor WA. Di situ ada. Kalau Instagram Susanku atau gimana maksudnya? Itu. Ini, Kak, ada lagi, Kak, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan saya Putri Awalian dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk dapat beasiswa, apakah ada syarat untuk minimal IPK? Ya, enggak. Semisal IPK harus lebih dari 3.00. Jadi jika kurang dari syarat IPK yang ditentukan, apakah beasiswa akan dicabut, Kak? Gimana, Kak? Oke. Jadi ini pertanyaannya setelah dapat beasiswa apakah harus sebentar. Ada keributan di luar. Nah, tolong. Jadi gini, kalau misalkan dia belum dapat beasiswa dulu nih ya, aku mau ngomong apakah ada beasiswa yang di IPK di bawah 3, itu banyak banget. 2,9 tuh masih ada beasiswanya kok. Tapi aku masalahnya nggak buka database, jadi aku tuh ada database yang kayak dia itu kalau di bawah 3 beasiswanya apa aja yang bisa. Itu bisa. Kalau posisi sekarang misalkan loh, maksud aku S1 udah lulus, terlanjur IPK-nya di bawah 3, apakah bisa daftar beasiswa? Itu tetap ada beasiswanya. Tapi kalau misalkan IPK-nya nanti turun gitu ya, nggak sampai 3 ketika udah dapat, apakah dicabut? Ini pertanyaannya Putri. Itu bergantung kebijakannya. Kalau kayak misalkan bidik misi gitu ya, kalau untuk anak-anak S1, itu kan dia kayak harusnya ada pertama kali di bawah 3, habis itu nanti kemudian kedua kali di bawah 3, kemudian ketiga baru dicabut ya setelah teguran dan seterusnya gitu. Jadi ini sebenarnya kasusnya beda-beda sih. Tapi kalau LPDP itu nggak dicabut karena kontraknya dia sesuai gitu loh. Jadi kayak misalkan kontrak sampai habisnya 1 tahun, ya udah dia di cover setahun itu. Dia nggak akan kayak misalkan bahkan ada kok teman-teman LPDP tuh nggak lulus 1 modul, itu nggak dicabut juga gitu loh. Jadi kalau udah dapet nggak masalah. Itu sih. Beda-beda balik lagi ya ke syaratnya. Almira Balkis. Angkat tangan. Boleh nggak Fauzi? Masih ada waktu nggak? Masih, Kak, masih. Ya, untuk Almira Balkis. Bisa nggak on mic? Untuk Almira Balkis. Kayaknya di mute semua ya. Kalau enggak, itu aja di chat room aja, Kak. Almira Balkis. Halo Kak, selamat malam. Oke, sudah bisa. Halo Kak. Halo Kak Eva. Kak Eva izin bertanya dong Kak. Tadi kan Kakak share nih terkait ada beasiswa yang bisa di-apply saat S1 sebelum lulus, nunggu ijazah keluar dulu. Nah, itu tuh bagaimana sih Kak kurang lebih informasinya terkait kita mahasiswa S1 yang ingin apply ke S2, namun kita belum lulus nih Kak, belum dapat ijazahnya. Itu bagaimana sih sistemnya? Dan kira-kira info-info terupdate itu bagaimana sih Kak untuk sekarang gitu? Ada jus-jus gitunya gimana sih Kak gitu loh Kak? Pokoknya yang terakhir tadi apa? Jus? Jus gitunya gitu loh Kak. Kirain jus apa? Aduh, udah aus banget ngomongin jus gitu kan aku akhirnya langsung. Oke. Itu pertanyaannya. Kak.
Jadi sebenarnya skema itu tuh bisanya untuk anak-anak nih. Kalau aku nyambung pertanyaannya Almira, sebenarnya agak luas dulu ya. Ke tahun terakhir sebelum dia lulus. Tapi dia mau lulus, gimana sih ya ngomongnya? Kalau anak SMA tuh kelas 12 semester 1 deh gitu. Tapi kalau anak S1 berarti dia mau deket gitu. Karena nanti sebelum intake, sebelum kita kayak mulai kuliahnya, misalkan kayak di Turki mulainya September gitu ya. Nah, Almira sekarang posisinya bulan apa sih? Maret, ya, April ya, belum lulus. Tapi nanti usahakan sebelum September mulai itu udah lulus. Jadi ijazahnya disusulkan gitu. Jadi sebelum dia intake atau mulai perkuliahan itu harus tetap dia udah punya ijazah gitu. Jadi meskipun nggak lulus, belum lulus bisa, tapi asalkan sebelum mulai kuliah udah nyetorin ijazahnya dulu, dan nanti mereka pakainya expected graduation letter. Jadi memberikan surat apa sih expected itu apa sih? Aku susah membahasa Indonesiakannya. Jadi surat harapan kelulusannya di tanggal berapa harus di-state sama dekannya ataupun sama kepala sekolahnya. Kalau dia bakalan lulus beneran di tanggal berapa gitu. Jadi itu sih biasanya. Nah, kalau untuk beberapa beasiswa lain juga, mereka ada yang mintanya nggak kayak gitu, SKL gitu. Meskipun nggak punya ijazah, SKL itu boleh gitu. Nah, kalau yang mungkin tadi sebenarnya aku singgung di presentasi tentang anak S1, itu tuh dia lebih ke daftar kampusnya, tapi belum lulus, ijazahnya nggak ada. Itu sebenarnya tadi, Almira. Jadi kayak aku dulu ke Inggris, aku tuh daftar tanpa ijazah sama tanpa IELTS. Jadi mereka cuma lihat CV aku sama esai aku, mereka nerima aku 3 kampus gitu. Jadi nanti setelah dapat apa namanya IELTS-nya aku susulin kayak gitu. Itu bisa. Nanti kalau Almira pengen ngerasain kayak aku pengen disuntik semangat gitu ya. Jadi nggak apa-apa, coba-coba aja iseng ngerangkai semua persyaratan kecuali IELTS sama apa tadi ijazah misal belum lulus, di-apply aja ke kampus Inggris 3 minggu dapat surat tadi, tapi ya memang masih dengan syarat gitu misalkan. Oke gitu ya. Kalau untuk jurus apa ini? Jurus 1000 bayangan, lari dong dari kenyataan. Jadi kalau untuk tips sekarang ya tadi itu ya, semua dokumenan disiapkan dengan baik dulu gitu. Kalau untuk anak-anak yang S1 nih masih banyak banget waktunya untuk nyicil. Jadi kalau bisa semester 3, 4 itu banyak-banyakin ikut lomba. Karena ya aku memang ada case teman-teman yang nggak tanpa prestasi itu bisa gitu ya. Tapi itu tuh bener-bener 1 dari 100 gitu loh. Jadi kayak memang harus benar-benar disiapkan 5 kriteria yang tadi aku mention. Dan banyakin kontribusi. Itu karena yang lagi dicari itu impactful leaders gitu sih sekarang. Dan kalau teman-teman mau ngasih proposal kontribusi nanti, misalkan ke LPDP atau AAS atau manapun, setidaknya kontribusinya itu nggak ngarang. Nggak ngarang tuh gimana sih? Teman-teman udah mijakin 10%-nya, setidaknya atau 20%-nya. Jadi kayak nggak dari awal atau nol banget gitu. Dan pas interview jangan cuman bawa tangan kosong. Jadi aku dulu interview aku bawa mapping gede gitu A3, isinya planning aku, setelah aku lulus aku ngapain, aku pajang di depan interviewer gitu ya. Ini plannya kayak gini, portofolionya begini Pak Bu gitu misalkan. Bahkan aku dulu gila ngitung gitu loh. Aku dapat beasiswa LPDP misalkan ya. Aku butuh dana berapa sih ke Inggris? Oh, butuhnya 800 juta sekian gitu. Dengan kontribusi yang aku janjikan, itu aku bisa balikin uang LPDP berapa lama ya? Aku hitung pakai rumus apa sih? Ilmu ekonomis gitu. Terus aku bilang sama interviewernya, Pak, Bu, ini adalah bisanya 2 tahun, 3 bulan, berapa hari. Jadi pada intinya sebenarnya jangan menjadi biasa ketika di interview itu sih. Itu karena killing bird-nya itu di situ. Kita tuh poinnya di interview gitu. Kalau memang nanti udah ini karena administrasi itu yo kayaknya semua lulus gitu loh. Kecuali TPA ya. Kalau TPA itu kan ada juga yang harus dipelajari. Gitu. Gitu ya. Kemana-mana jadinya, Mira. Thank you. Gimana, Fauzi? Ada lagi Kak, Habis? satu lagi Kak. Ada lagi Kak. Ini pertanyaan.
ya udah Izin aku baca. bertanya Kak, bagaimana caranya kita belajar mulai dari nol untuk bisa mempersiapkan beasiswa sebaik mungkin? Dan bagaimana caranya kita mencari pengalaman sebanyak mungkin di luar kampus Kak? Gimana Kak? Jadi kasusnya mungkin ini sama kayak aku ya. Persiapan kan tadi yang udah aku paparkan ya, dokumenan dari bahasa Inggris dan seterusnya. Persiapan dari nol gimana sih? Jujur aku tuh dari nol teman-teman, sama juga. Jadi dulu aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan aku sering dihukum suruh keliling lapangan basket gara-gara nggak ngerjain tugas bahasa Inggris waktu SMP. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya juga masih nol waktu itu. Aku bahkan lulus kuliah, aku belum punya TOEFL 500 waktu itu. Karena memang nggak fokus belajar itu. Kalau teman-teman yang mungkin fokus belajar bahasa Inggris mudah gitu ya. Jadi aku belajar bahasa Inggrisnya, ini ngomongin syarat bahasa Inggris dulu. Aku tuh bener-bener otodidak, setiap mau tidur gitu ngomong sendiri, bahasa Inggris depan cermin. Habis itu beneran nulis kayak diary dan juga artikel ilmiah kayak gitu. Sampai akhirnya waktu mau seleksi LPDP itu aku ngebut belajar TOEFL waktu itu. TOEFL ITP karena syaratnya ke luar negeri masih bisa pakai TOEFL waktu itu. Jadinya waktu itu pas banget yang diminta 500, aku cuma 515 apa 13 gitu. Jadi juga sama gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang gimana sih persiapannya kalau dari nol? Bahasa Inggrisnya targetin belajarnya. Kayak 1 bulan itu teman-teman tata schedule sendiri. Oke, listening, reading, speaking, writing misalkan. Jadi ditata sendiri jadwalnya dan belajarnya langsung ke soalnya. Karena bahasa Inggris secara umum, orang-orang jurusan bahasa Inggris belum tentu dia bisa ngerjain IELTS. Oke. Jadi langsung ke soalnya aja karena soalnya beda banget sama teori bahasa Inggris yang ada. Misalkan mau belajar IELTS. Kalau untuk pengalaman yang lain, persiapan yang lain, usahakan cari temen ya, ataupun tutor, ataupun satu circle yang dia sama gitu, mempersiapkan diri untuk itu. Jadi nanti bisa saling koreksi, bisa saling review, bisa saling nyemangatin, dan kalau untuk kegiatan banyak di luar itu sebenarnya sekarang mudah ya apapun ya. Maksudnya kayak ya searching aja, maunya fokus di mana sih lomba misalkan. Jadi aku dulu waktu jadi mahasiswa, aku netapin target setiap tahunnya. Tahun pertama, keduaku adalah waktu belajar. Belajar itu maksudnya aku ikut organisasi banyak banget dari mulai di BEM, mulai dari BEM sampai yang di luar gitulah istilahnya. Jadi aku nge-swap diriku sendiri dulu, Aida. Misalkan aku kurangnya di public speaking. Jujur aku tuh pemalu banget, percaya nggak? Jadi sekarang malu-maluin. Jadi pemalu banget, nggak bisa ngomong gitu ya. Sukanya nulis. Dulu tuh novel banyak banget dibikin gitu ya. Jurnal-jurnal, udah risetnya banyak, tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya aku ikutnya organisasi yang bikin aku bisa ngomong. Kalau di semester 1 2 ya BEM, ya misalkan apa gitu. APBB aku ikut juga di luar. Terus kemudian semester 3 4 itu adalah semester berkarya. Banyakin ikut lomba apapun. Aku tuh bener-bener apapun yang ada tuh aku ikutin. Entah bisa apa enggak, aku coba aja pokoknya. Mulai dari debat, karya tulis ilmiah, dan seterusnya. Semester 5 6 itu semester kaderisasi. Jadi teman-teman ciptakan apa di kampus gitu, komunitas apa. Aku dulu bikin, kalau di UNES, ada anak UNES mungkin, jadi aku bikin, wah Almira, kalau di FE tahu Economic Futures Leader, itu dulu aku yang bikin Almira. Jadi EVEL tahu kan? EVEL itu. Nah, terus Mawapres Academy itu juga aku yang bikin di zamanku. Kemudian aku bikin komunitas rumah karakter di Karangmalang, daerah Semarang itu juga. Itu semester 5 6 sendirian waktu itu. Jadi aku nyempetin diri di sela-sela organisasi kampus kayak gitu. Bahkan kalau nginget Mawapres Academy itu ngangkat-ngangkat sendiri peralatan, sound system, nyiapin konsumsi sendiri, jadi pembicara sendiri, ngundang-ngundang sendiri. Jadi itu semua bisa dijadikan nanti riwayat teman-teman untuk nge-build leadership teman-teman dan juga
komunitas gitu ya. Biasanya ada kan kontribusimu apa. Nah, semester 78, semester pertanggungjawaban, guys. Nggak cuman ke diri sendiri, nggak cuman ke orang tua, tapi ke masyarakat. Udah mulai berkarya di sana. Aku semester 78 bikin rumah karakter di desaku, sampai yang waktu sebelum berangkat ke UK itu ada 120 siswa yang ikut di situ, pengembangan untuk anak-anak yang kurang mampu kayak gitu. Jadi pokoknya apapun lah yang bisa dikerjakan, kerjakan aja. Gitu ya Aida. Salam anak-anak UNES. Salam cinta lo. Oke. Udah. Ini sampai jam berapa ya kita, Fauzi? Ini, Kayaknya asik Kak. banget. Ini Kak sudah, Kak. Kenapa? Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Kak Eva Andriani untuk memberikan closing statement, Kak. Udahan nih. Selesai. Iya, Kak, sudah, Kak. Baik. Closing statement-nya nggak ada. Wassalamualaikum. Ya, itulah intinya. Jadi coba aja guys dengan apa ya, segala kemungkinan. Aku percaya menghina Tuhan itu mudah, semudah berpikir gagal. Jadi coba aja, nggak usah mikir gagal. Karena kalau mikir gagal sama aja menghina Tuhan. Udah gitu aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya ada sedikit kenang-kenangan Kak dari kami untuk penyerahan sertifikatnya secara simbolis ya Kak. Dimohon untuk operator untuk sertifikat. Kak Fauzi, Iya gimana Kak? sertifikatnya berarti diserahkannya, dikirim kan? Iya Kak nanti. Iyain aja lah. Wah. Wah. Oke. Terima kasih. Dan juga kerasnya panitia. Untuk selanjutnya itu sesi dokumentasi, dimohon untuk peserta untuk men-on cam kamera dan untuk minta tolong untuk operator untuk mendokumentasikan. Untuk peserta dimohon on cam. Yuk, untuk peserta dimohon on cam. Minta tolong untuk operator kasih apa-apa ya Kak kalau mau dokumentasi. Oke, bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kayaknya ini ya, bikin nggak bisa di spin semuanya ya. Ini udah. Untuk teman-teman yang belum on cam, ayo on cam yuk. Dimohon untuk teman-teman on cam. Dan minta tolong untuk operator untuk mendokumentasi dan diberi apa-apa ya Kak. ya, untuk yang pertama ya 1, 2, 3.
Bentar. Oke, bisa diulang apa mau ditambah lagi ini 1 2 3 1 2 3 sudah. Terima kasih untuk semuanya, untuk peserta. Terima kasih juga untuk media partner yang telah membantu menyukseskan acara ini. Yang pertama, Seminar Hunter, Event Kampus, Info Event, Pusat Seminar, Info Seminar Nasional, untuk HMI Sabang Salatiga, untuk IMM, Jenderal Sudirman, dan IMADE UIN Wali Songo. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk informasi tambahan terkait presensi, untuk pengisian presensi maksimal 2 jam setelah acara berakhir ya. Sekian kegiatan seminar Akbar CIB Jateng hari ini. Terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya selama kegiatan berlangsung. Saya Fauzi Maulana selaku moderator. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membantu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jangan lupa untuk besok masih ada acara lagi ya Kak. Cek panitia, apakah masih di tempat?
Halo, cek panitia. Cek Kak, masuk. Link absensi di mana ya? Kemarin kayaknya ada kok. Ini nanti link absensinya kirim lewat Zoom atau lewat WA grup Kak? Di WA grup saja, Kak. Soalnya udah pada keluar. Sebentar, tak cari dulu. Mana ya? Ketimbun kok. Sebentar. Link absensi. Duh, gimana ya? Udah ada. Halo, cek Kak Laili. Halo, tunggu. Link absensi di mana? Itu rekaman dimatikan dulu. Rekamannya udah saya matikan perasaan. Belum.